والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Teman-teman yang sama-sama kita hormati, ya, Bapak Wakil Dalam juga, Bapak Dr. Abu Mansur PDI, kemudian saudari moderator dan teman-teman semua, ya. Puasa semua nih, ya. Alhamdulillah. Saya akan buka dengan ada beberapa tulisan dulu dari almarhum Profesor Mustafa Ali Yaqub tentang haji pengabdi setan. Kalau kita korelasikan dengan konteks sekarang, misalnya puasa, ada sebuah hadis misalnya, kurang lebih seperti ini redaksinya, ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash wal 'atshi. Seberapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan dalam puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali illa al-ju', hanya lapar saja, wal 'atash, dan haus. Terus kalau dipikir-pikir, misalnya apa korelasinya dengan zikir Ramadan? Saya akan menggunakan tafsir Al-Misbah, ya, karangan dari Prof. Syihab. Detailnya saya akan menggunakan surat Al-Ra'd ayat 28. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan ayat ini. Saya akan bacakan: Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam psikologi misalnya, ya, kita akan mengetahui psikoanalisa, behavioristik, humanistik, terapi dan atau psikologi positif itu selalu berbicara dalam konteks pengertiannya. Kalau kita mau apa sih psikoanalisa, pasti behavioristik definisi. Maka saya pikir sangat ekuivalen jika kita mampu mendefinisikan zikir itu apa. Kalau kita merujuk misalnya dalam karangan beliau, zikir itu pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah. Kalau teman-teman dari pesantren mungkin pernah mendengar al-mahfuzat, ya, man ahabba syai'an fa'athahu dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu fa'athahu, maka dia akan selalu dzikrahu, mengingatnya, mengucapkannya. Tapi kata Prof. Syihab, mana ini kemudian berkembang, yang pada awalnya itu hanya mengucapkan dengan lidah, kemudian berkembang menjadi mengingat. Awalnya diucapkan dengan lidah, kemudian berkembang menjadi mengingat, kata zikir. Sebenarnya itu ada korelasinya, ya. Misalnya mengingat itu sesuatu mengingat sesuatu seringkali mengantar lidah kita menyebutnya. Kalau teman-teman mengingat, entah apa yang ingat, ya. Misalnya mengingat hal-hal yang penuh kesenangan, kebahagiaan, atau seseorang yang kita sayangi, entah orang tua, saudara, pasti kemudian secara otomatis kemungkinan terbesar kita akan mengucapkannya. Pun sebaliknya, dengan lidah, menyebut dengan lidah dapat mengantarkan hati untuk mengingat lebih banyak lagi apa yang disebut-sebut. Kita mengungkapkan nama seseorang atau fenomena yang membuat kita damai, tentram, itu di dalam hati kita lebih banyak gambarannya tentang bagaimana fenomena itu terjadi.
kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan terkait dengan konteks pada saat itu terjadi. Nah, zikir Ramadan sama halnya dengan praktik ibadah yang lainnya. Saya sering misalnya berbicara dengan teman-teman di MK, psikoterapi, kemudian konseling besar. Kita tuh nggak perlu lah psikolog misalnya ya, kalau nggak terlalu urgent. Nggak usah lah psikolog. Kenapa? Kalau kita misalnya mau belajar dengan baik, membuka hati dengan pemahaman yang baik, contoh yang paling mudah itu adalah praktik sholat. Ya, kalau sholat itu kan sudah ada garansinya dari Allah. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, konsekuensinya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemungkinan besar kalau kita sholat dengan baik dan benar, kita tidak mungkin menjadi perilaku atau kepribadian yang berperilaku buruk. Kemudian dalam konteks berpuasa, kemudian dalam konteks sholat zikir-zikir yang lainnya, semua itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, sehingga tidak perlu psikolog itu pikiran secara radikal. Poin yang berikutnya adalah zikir Ramadan. Ini Ramadan itu berapa ya? Berapa? Oke. Sudah juz berapa ini dibaca Al-Qurannya? Boleh saya tahu. Berapa juz nih? Mungkin ada yang 10 juz gitu ya, ada yang 15 juz. Ya, hari ini saya sudah selesai juz 15. Juz 15. Saya harap dan mungkin teman-teman semua nantinya ya minimal 1 kali lah selama Ramadan. Apakah itu termasuk zikir? Iya, saya pikir itu termasuk dalam konteks zikir. Karena rasa-rasa yang tidak mungkin kalau kita berpikir dengan baik, zikir itu hanya dalam konteks yang sedikit. Dia bisa merambat ke konteks yang lebih luas. Sama halnya dengan definisi zikir itu pada awalnya hanya diucapkan dengan lidah, kemudian mengembang menjadi mengingat. Jadi kira-kira jadi mulailah dari diri sendiri. Kemudian teman-teman mungkin pernah dengar Ibnu Athaillah. Pernah ya, itu beliau mengarang kitab Hikam ya, Kitabul Hikam. Ada sebuah ungkapan ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yubdihi. Artinya pada setiap nafas yang engkau hembuskan, jadi setiap nafas yang kita hembuskan ini itu ya terdapat takdir Tuhan yang dia selenggarakan pada saat itu juga. Susah tidak menarik nafas, mengeluarkan hembusan nafas? Tidak ya? Ini diulas kembali oleh Pak Udil Absar Abdallah terkait apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ini begini ya. Kalau awal tadi bahwa zikir rasa-rasa tidak bisa kita sempitkan maknanya, maka ini akan berhubungan dengan pada setiap nafas ketika kita berzikir, entah itu kita berbicara, tanpa kita sadari nafas kita itu kan per sekian detik selalu bernafas. Nah, pada saat itulah sebenarnya takdir kita itu sudah atau sedang kita bangun. Sama halnya ketika kita membuat bangunan mulai dari awal, misalnya meletakkan bata-bata, mulai sedikit, kemudian banyak, dan banyak lagi sehingga membentuk bangunan yang indah. Sama halnya dengan ketika kita menghembus nafas, mengeluarkan nafas, itu secara tidak kita sadari itu kita menjemput takdir Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau dalam konteks psikoterapi misalnya,
apakah setiap kita ini menerima takdir Tuhan dalam kehidupan? Menerima tidak? Saya pikir ada ya yang menerimanya, dengan bijak menerimanya, dengan bersabar. Tapi di kesempatan yang lain saya pikir tidak sedikit orang yang melakukan bunuh diri, ya kan? Ya, minimal sekali itu menyalahkan Tuhan, minimal sekali menyalahkan Tuhan. Rasa-rasanya Tuhan itu kok nggak adil ya? Rasa-rasanya Tuhan itu nggak adil. Itu yang perspektif paling minimal sekali. Terus kaitannya apa? Saya pikir ekvivalen ya, kaitannya ketika kita berbicara sebelum Ramadan, kemudian takdir Tuhan dalam setiap nafas kita. Seakan-akan kita itu diajak untuk selalu bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah zikir yang kita ucapkan itu membekas dalam kehidupan kita dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau seperti yang disinggung oleh Prof. Mustafa Aliyatul, Haji Nabi Setan, kita sholat tidak ada efeknya, kita puasa tidak ada efeknya, berzikir pun tidak ada efeknya. Nah, ini yang rasa-rasanya kembali kepada diri kita sendiri, ibadah nafsi. Kita mampu melihat bagaimana, apakah kita sholat, apakah kita berpuasa, apakah kita berzikir itu sadar betul dan paham dengan apa yang kita sebutkan. Teman-teman mungkin kenal dengan suami istri dari psikologi yang melahirkan teori kecerdasan spiritual, Ian Marshall dan Geno Zohar. Walaupun ada beberapa statement yang cukup radikal, misalnya kecerdasan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan orang ateis pun memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dibandingkan orang yang beridentitas agama. Tapi bukan itu yang kita bahas. Ada pernyataan yang menarik, apa? We are not colored white, but meaning blind. Kita itu tidak buta warna, tidak buta warna. Kita bisa membedakan, oh ini cewek, ini cowok, ini yang logika yang paling simpel sekali. Ada kertas, ini kertas, ini apa? HP. Sesimpel itu kita bisa melihat dan mengucapkannya. But ini blind. Tapi bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah kita itu buta tentang makna yang tersirat. Zikir, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, kita biasa, tapi apakah itu membekas di dalam kehidupan kita? Yang tahu jawabannya tentu orang yang ada di dalam cermin. Yang tahu jawabannya itu adalah orang yang ada di dalam cermin. Kita sholat, puasa, berzikir, tapi masih pelatihan, ya, copy paste. Atau misalnya ada uang yang memang sudah disetor untuk beli buku, ternyata malah diselewengkan. Atau misalnya, saya tidak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman saya dulu itu ada ya mahasiswi khususnya kalau kuliah itu pakai jilbab, tapi ketika sudah kuliah ke mall, jalan-jalan, itu lepas, jilbabnya lepas. Nah, saya pikir kalau di sekolah ini tidak ada ya, apalagi zaman-zaman sekarang. Apa kaitannya benar ya? Dalam tahun lain, kita itu tidak tahu tapi kita mana tersirat dari berhijab apa, mana tersirat dari berzikir apa, mana tersirat dari sholat itu apa. Nah, lantas bagaimana dengan kehidupan sekarang? Saya pikir ini poin terakhir yang terkait dengan zikir. Kalau poinnya yang ini saya pikir cukup relevan ketika kita menyadar dari seorang sufi Ibnu Ajibah. Katanya itu begini, kalau kita mahalik diwajib Allah, apa? Dalam proses kehidupan, siklus kehidupan, dari setiap nafas yang kita tarik dan hembuskan, dari semua praktik ibadah yang kita lakukan, kemudian zikir-zikir yang kita lakukan,
pada dasarnya kita pasti tidak akan pernah terlepas dari apa itu masalah. Ekonomi kah, keluarga kah, perkuliahan, dan mungkin dalam konteks teman-teman yang belum menikah, ya masalah hati, entah diselingkuhi, entah dihianati, entah memperbanyak selingkuh, saya nggak tahu itu ya. Nah, dari semua proses itu saya pikir ada dua orang. Pertama, dia mampu melewati semua permasalahan itu. Yang kedua, mereka yang belum mampu melewati permasalahan yang sedang hadapi. Apa kata dari Ibnu Ajibah? Ya, Ibnu Ajibah katanya setiap problematika kehidupan, orang yang paling baik itu adalah orang yang menerima setiap bencana problem kehidupan itu dengan wajah yang sumringah, wajah yang tersenyum. Walaupun semua kehidupan seakan-akan tidak menguntungkan kita sehingga terkesan Allah itu tidak adil ya, tapi kita mampu tersenyum, ya tersenyum bahagia bahwa inilah takdir kita. Saya pikir antara zikir, takdir itu kan semuanya saling mempengaruhi, dengan syarat mampu tidak kita memahami makna yang tersirat. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, pertama dalam konteks Ramadan sekarang, zikir saya pikir itu adalah hal yang atau sebuah keniscayaan yang minimal berapa sering sih kita baca Quran. Ayo, ini sudah 10 hari ya Ustaz ya. Saya harap sudah 10 juz minimal seperti itu ya, atau dalam satu puasa itu 2 juz, berarti sudah 20 juz. Sehingga harapannya puasa kali ini 2 kali khatam. Nah, itu minimal zikir saya pikir ya. Kalau dalam konteks menyebutkannya dengan lidah, kemudian mengembang dengan gilingan. Kemudian kesimpulan yang kedua, setiap problematika kehidupan itu sama halnya dengan ketika kita lidah atau tidak menghembuskan nafas. Setiap nafas yang kita hembuskan, sebagai itulah dan kita selalu tersenyum ketika semua proses kehidupan yang seakan-akan tidak adil terhadap kita. Dan terakhir, yang paling relevan itu adalah zikir akademik ya. Kenapa? Saya berharap zikir ini bukan hanya di Ramadan saja. Ramadan ini bisa membekas pasca Ramadan, dan saya pikir itulah orang-orang yang berhasil. Apa zikir akademik? Nah, yang minimal literasi ya, membaca. Saya nggak tahu kalau mahasiswa kita ya, tapi kalau dulu, saya sedikit cerita ya. Ini saya beli waktu semester 8 ya. Nah, itu Budian Ayu kelas saya dulu, satu kelas. Jadi satu kelas dulu, saya, Pak Edo, Budian, itu PI1, PI2-nya Ibu Risma Friyanti, Mbak Ina Martia kenal ya, di lab itu kakak tingkat kami, sama Mbak Dwi, seperti itu. Saya dulu dapat uang ya, kemudian uangnya itu yang seharusnya pergi, saya tidak pergi, saya ambil uangnya, dan uang itu saya belikan tafsir ya. Ini dulu harganya 1 juta, sekitar 2 jutaan ya. Satu paket. Sisanya saya bayar utang. Iya, saya dulu bayar utang. Saya dulu tuh merokok utang. Iya. Karena saya dulu terakhir kali punya komputer, jadi punya yang pernah. Literasi saya pikir zikir akademik dalam konteks ini sangat relevan sekali, apalagi dalam konteks Ramadan, dan semuanya itu memang tidak berjalan semudah kita membagikan ada proses di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Saya